Jin dan setan merupakan salah satu makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak kasat mata bagi manusia. Sebaliknya jin dan setan mempunyai kemampuan merayu manusia hanya dengan melihatnya saja, dan dalam sejarah dikatakan bahwa jin dan setan dapat menyusut melalui aliran darah manusia. Karena aliran darah ini mengalir ke otak manusia, jin dan setan dengan mudah membawa manusia ke dalam godaan maksiat. Selain menyusut ke aliran darah manusia, ada bagian tubuh manusia tertentu yang menjadi tempat dan sarang favorit jin dan setan. Di bawah ini akan kita bahas secara detail 7 bagian tubuh manusia yang disukai jin dan setan dalam Islam. 1. Lubang mulut manusia. Lubang mulut manusia menjadi tempat yang disukai oleh jin dan setan. Mereka seringkali menggoda kita dengan meniupkan hawa-hawa yang membuat kita menguap. Sadar atau tidak, dalam sehari berapa banyak kita menguap, dan apakah semuanya disebabkan oleh rasa kantuk? Rasulullah mengajarkan, agar hendaknya kita menahan jika ingin menguap, jika tidak mampu ditahan maka tutuplah. Dalam sebuah hadis, diriwayatkan oleh Imam Muslim, apabila seseorang dari kalian menguap, letakkanlah tangannya pada mulutnya, atau tutuplah. Karena setan akan masuk bersama dengan orang yang menguap, atau yang mulutnya tidak ditutup. 2. Kuku yang panjang. Rasulullah menganjurkan potong kuku sebagai salah satu amalan yang disunahkan sebelum ibadah Jumat. Selain agar kebersihan yang selalu senantiasa terjaga, di bawah kuku-kuku yang dibiarkan panjang itulah tempat setan bersemayam. Bayangkan saja, di tempat setan bersemayam itulah kita gunakan untuk melakukan berbagai aktivitas, bekerja, belajar, bahkan menyuapkan makanan ke dalam mulut. Maka dari itu jagalah kuku-kuku agar tetap rapi dan hindari memanjangkannya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, potonglah atau perpendek kuku-kukumu sesungguhnya setan mengikat atau melalui kuku-kuku panjang. 3. Lubang pusar manusia. Sebagaimana yang diketahui, jin dan setan sangat menyukai tempat-tempat yang kotor, bahkan saat seseorang diruqyah diketahui banyak jin dan setan bersembunyi dan tinggal di lubang pusar manusia. Meski tidak dianjurkan untuk membersihkan lubang pusar dengan cara mengorek-ngoreknya, membersihkan lubang pusar dapat dengan cara cukup menyekannya dengan air dan kapas. 4. Lubang telinga manusia. Setan tidak pernah berhenti bekerja untuk menggoda manusia meskipun saat tidur. Di sepertiga malam, kita digodanya agar terus tidur hingga terlewat waktu subuh. Sebuah hadis yang diceritakan oleh Abdullah dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa di sisi Nabi, ada seseorang laki-laki yang selalu tidur sampai pagi tanpa mengerjakan salat malam, kemudian beliau bersabda, setan telah kencing di telinganya. 5. Aliran darah manusia. Allah melarang kita memakan makanan yang haram, bahkan menghindari yang tidak jelas, karena bersama makanan-makanan haram itulah, setan masuk ke dalam tubuh menggerogoti keimanan. Dalam sebuah riwayat Imam Muslim, sesungguhnya setan itu berjalan dalam tubuh anak Adam, melalui peredaran darah dalam tubuhnya. 6. Lubang hidung manusia. Rasulullah memberikan tuntunan agar membersihkan bagian dalam hidung, sesaat setelah bangun dari tidur, agar keluarlah setan dari tempat kesukaannya, dan tidak menjadi sebab mudahnya mereka untuk menggoda kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, menjelaskan, apabila salah seorang di antara engkau bangun tidur hendaklah mengeluarkan air dari hidungnya, atau istinsar 3 kali, karena setan itu menginap di batang hidungnya. 7. Lubang kemaluan manusia. Tidak dapat dipungkiri, salah satu pintu masuk paling mudah bagi setan adalah syahwat atau hawa nafsu manusia, maka tidak heran pula jika mereka gemar pada tempat itu. Sebab setan selalu mengincar dan gemar bersemayam pada lubang kemaluan, menggoda manusia agar melakukan perbuatan zina yang jelas diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla.